Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K tahun 2024. Adapun judul video kita pada hari ini teman-teman, ini kami dapatkan informasinya cukup valid ya. Ini terkait dengan dua menteri bicara honorer lega. Info terbaru terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2024 yang menjadi penentu P1, P2, P3, P4 lulus Bapak Ibu ya. Jadi ini tentunya menjadi informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru ketahui ya, bahwasanya sudah ada dua menteri yang bicara dan otomatis membawa sedikit kabar gembira ya, membawa kabar baik yang menyebabkan banyak honorer lega. Dan ini terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, di sini ada daftar 19 daerah yang telah mengumumkan formasi CPNS dan P3K. Contohnya ini kalau kita lihat BKPSDM Pontianak itu formasi CPNS-nya khusus Pontianak itu 528 CPNS Bapak Ibu dan 687 P3K. Kemudian BKPSDM Kabupaten Bandung Barat 450 CPNS dan P3K dan seterusnya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu cek. Namun di sini kabar utamanya itu terkait dengan dua menteri yang membahas terkait dengan pendaftaran P3K yang otomatis ini bakal menjadi penentu kelulusan bagi P1, P2, P3 dan juga P4. Langsung saja Bapak Ibu kita to the point ke informasinya. Nah, teman-teman sekalian, dilansir di salah satu media elektronik, di sini sudah terlihat foto dari Menpan RB ya, Bapak Azwar Anas, dan juga foto dari Mendikbudristek ya, Mas Nadiem Anwar Makarim di acara penyerahan izin prinsip formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 di Jakarta. Jadi di bulan April ini, tepatnya di tanggal 1 April ada pertemuan antara Menpan RB dan juga Mendikbudristek itu terkait dengan formasi Bapak Ibu ya, formasi CPNS dan juga formasi P3K di tahun 2024. Dan tentunya di sini kabar gembiranya ya, di sini dikatakan honorer pasti lega. Berarti apa yang dibahas oleh dua menteri ini tentunya itu terkait dengan nasib ya formasi P3K 2024. Kita langsung saja Bapak Ibu. Berikut ini kabar terbaru menjelang pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024 yang harus diketahui para tenaga non ASN. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat di sini Kemenpan RB telah menyerahkan izin formasi sebanyak 40.541 calon ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ada sekitar 40.541 izin formasi untuk Kemendikbud Bapak Ibu. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, kita tanggapi di bagian sini Bapak Ibu sekalian. Formasi di Kemendikbudristek tersebut terdiri atas 15.462 CPNS dan 25.079 formasi P3K 2024. Menpan RB Azwar Anas menjelaskan beberapa poin penting terkait penetapan jumlah formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 di kementerian yang dipimpin oleh Mas Nadiem Makarim. Ada beberapa poin penting yang menjadi titik tekan. Pertama, formasi ini menjadi bagian dari upaya penuntasan tenaga non ASN honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek. Selain tentu formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di pemerintah daerah. Nah, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, bahwa formasi yang sudah disepakati dan sudah diteken oleh Menpan RB itu adalah menjadi bagian Bapak Ibu untuk penentasan honorer ya, untuk penuntasan honorer. Kemudian di sini poin kedua, Menteri Anas mengatakan bahwa
kata Menteri Anas adalah pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan perguruan tinggi termasuk para dosen. Selama beberapa tahun terakhir, lanjut Anas, alokasi formasi untuk dosen di perguruan tinggi negeri sangat terbatas. Padahal di sisi lain juga mahasiswa terus meningkat. Tahun ini sesuai arahan Bapak Presiden, formasi untuk dosen diharapkan bisa optimal. Sudah kami diskusikan dengan detail dengan Pak Nadiem. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Poin ketiga Bapak Ibu, poin ketiga kata Anas adalah pemenuhan formasi untuk penempatan di ibu kota Nusantara. Jadi antara Mas Nadiem dan juga Menpan RB itu ternyata membahas terkait dengan formasi penempatan untuk ASN di IKN atau Ibu Kota Nusantara. Dia menjelaskan lagi bahwa kebijakan pengadaan CASN 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Nah, alhamdulillah ya, ini kabar baiknya untuk guru-guru honorer ya, baik P1, P2, P3, P4. Antara Mas Nadiem dan Mas Menteri Anas sudah mengatakan bahwa kebijakan pengadaan CASN 2024 itu fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan juga tenaga kesehatan. Kemudian seoptimal mungkin Bapak Ibu ya menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah. Alhamdulillah ya. Jadi kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah. Arah kebijakan selanjutnya adalah dengan merekrut talenta-talenta baru melalui seleksi CPNS. Terakhir, mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, jadi intinya untuk CASN 2024, tepatnya untuk P3K, itu prioritas utamanya itu yaitu guru dan tenaga kesehatan. Dan di sini kita lihat sudah ada komitmen dari Kemendikbud dan juga Menpan RB untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer di instansi pemerintah. Mudah-mudahan guru-guru honorer itu punya solusi agar bisa semuanya mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sementara itu Menteri Nadiem Makarim menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenpan RB dalam berbagai upaya penataan manajemen SDM sektor pendidikan. Terima kasih kepada Kemenpan RB yang terus berkolaborasi bersama terkait dengan penataan SDM, kata Nadiem. Secara khusus, Nadiem menyoroti beberapa hal, diantara soal penuntasan tenaga non-ASN atau honorer dan pemenuhan kebutuhan formasi di perguruan tinggi negeri yang sudah sangat mendesak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saja ada solusi ya. Di sini dikatakan oleh Mas Menteri Nadiem, sebab kata Nadiem, dalam 10 tahun terakhir penambahan alokasi formasi sangat terbatas, sedangkan gelombang pensiun tenaga pendidikan sangat besar dan kebutuhan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah mahasiswa. Yang tidak kalah penting adalah pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Kemdikbudristek, antara lain klinik, poliklinik, rumah sakit pendidikan dan rumah sakit gigi dan mulut di lingkungan perguruan tinggi negeri. Nah, mudah-mudahan saja dengan adanya pertemuan antara Menteri Nadiem dan juga Menpan RB itu bisa menuntaskan guru honorer nantinya ya. Targetnya seperti itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saja seperti itu. Honorer ini bukan cuma hanya di non ASN. Di sama saya ini ada namanya PG 2021 yang P1. Itu masih banyak belum lulus. Masih ribuan, ada 12 sampai 14 ribu lagi yang belum lulus itu, dan mereka masih terkatung-katung. Sementara kalau memang diajukan ini non ASN yang diajukan untuk formasi 2024, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Selanjutnya di forum kami juga, begitu juga di daerah-daerah lain, ada namanya Pak yang sudah lulus passing grade seperti TP, karena tanpa penempatan itu terjadi di observasi. Sampai ada yang sudah kayak tidak lagi percaya untuk menjadi guru, tidak bisa, tidak yakin lagi dia menjadi guru itu karena tidak lulus itu. Jadi dia seperti ada tekanan.
kenapa saya sering tidak lulus, sudah berapa kali ikut tidak lulus. Jadi kayak kita itu di dalam lingkungan kita itu dibilang apa ya, kok tidak bisa lulus terus, kamu guru kok bisa begitu ya. Jadi kan kita